Ada dua jenis perjalanan yang bisa dilakukan oleh seorang manusia. Yang pertama disebut dengan outward journey, yang kedua adalah inward journey. Outward journey adalah perjalanan keluar, sedangkan inward journey adalah perjalanan ke dalam. Melalui outward journey, manusia bisa memperoleh kesenangan, sedangkan kebahagiaan itu hanya bisa diperoleh melalui the inward journey atau perjalanan ke dalam. Outward journey itu apa? Outward journey adalah perjalanan keluar, perjalanan manusia untuk keluar dari dirinya sendiri, untuk melakukan ekspansi, untuk memiliki banyak hal, untuk mendapatkan berbagai kepemilikan, untuk menguasai berbagai macam objek yang ada di hadapannya. Itu disebut dengan outward journey. Jadi termasuk juga kemampuan penggunaan akal pikiran. Ketika dia semakin diintensifkan penggunaannya untuk memikirkan banyak hal, untuk menganalisis, untuk mengkritisi, maka itu termasuk jenis outward journey. Bagaimana pikiran ini dilepas dari busur kemudian menerawang kemana-mana untuk memahami, mendapatkan pengetahuan atau memperoleh berbagai hal. Boleh jadi dia merasa terpuaskan karena tahu sesuatu, tetapi belum tentu dia bahagia. Jadi boleh saja puas tapi belum tentu bahagia. Jadi kepuasan itu didapatkan ketika seseorang memperoleh berbagai keinginan-keinginan. Apakah salah manusia ingin kaya, ingin lebih terkenal, ingin punya jabatan yang tinggi, kemudian ingin punya anak, ingin punya istri yang cantik, ingin punya rekening yang penuh dan sebagainya? Apakah salah? Ya, sekilas tidak salah. Itu kan keinginan-keinginan standar. Silakan saja, karena disitulah nanti manusia bisa puas, punya rumah yang besar, mobil yang mewah dan sebagainya. Dia merasa terpuaskan ketika keinginannya terpenuhi. Dan keinginan-keinginan ini adalah sesuatu yang dicapai melalui perjalanan keluar dari dirinya sendiri. Artinya apa? Ini adalah capaian-capaian yang bersifat duniawi. Jadi di dunia inilah kita berikan kesempatan untuk mengerjakan, memperluas, memperoleh, mengumpulkan banyak hal. Di situ didapatkan kepuasan. Oke. Selanjutnya, bagaimana dengan kebahagiaan? Kebahagiaan tidak bisa didapatkan melalui outward journey. Outward journey sekali lagi hanya untuk memperoleh kepuasan-kepuasan, untuk mendapatkan keinginan-keinginan. Sementara inward journey itu adalah perjalanan untuk kembali ke titik nol, kepada titik fitrah, titik di mana kita tidak memiliki apapun kecuali Tuhan. Jadi kebahagiaan itu adalah sebuah state of mind di mana Anda berada bersama Tuhan dan tidak memiliki apapun kecuali Dia. Mungkin di sinilah relevansi kalimah-kalimah tauhid, tidak ada apapun kecuali Tuhan. La maujuda illallah, la ilaha illallah, bahwa pada puncak ketauhidan itu bahwa hanya ada Dia sendiri sebagai sesuatu yang agung, yang tunggal, yang maha mutlak. Jadi ketika seseorang merasakan bahwa tidak ada lagi dirinya, tidak ada lagi unsur-unsur duniawinya, tidak ada lagi materi-materi yang melekat pada dirinya, dan dia merasakan bahwa hanya ada Tuhan yang mutlak, yang maha sempurna, yang maha tinggi, yang maha segala-galanya, disitulah dia terlepas dari segala ikatan kepada selain yang bukan Tuhan. Jadi yang ada hanya Tuhan. Disitulah puncak kebahagiaan. Jadi the inward journey adalah perjalanan kita kembali kepada Tuhan untuk memperoleh kebahagiaan. Jadi kebutuhan manusia itu sebenarnya ada kebutuhan kepada dimensi ketuhanan, karena usul fitrahnya dari sana. Jadi kalau Anda ingin melakukan perjalanan keluar untuk memperoleh kepuasan, mencapai berbagai keinginan, maka dilakukan dengan membuka mata, membuka pikiran untuk memenangkan aneka kompetisi dan memiliki banyak hal. Tetapi begitu Anda melakukan perjalanan pulang kembali,
Anda harus menempuh jalan kematian. Kematian kan perjalanan kembali kepada puncak, kepada sumber kebahagiaan, kepada Tuhan. Dan ciri-ciri kematian adalah matinya akal, tertutup mata, dan berhentinya aneka gerakan. Dan kematian-kematian seperti ini bisa disimulasikan dalam aneka cara, dalam pola-pola ibadah, termasuk dalam tradisi spiritual, di mana orang-orang melakukan meditasi, melakukan suluk atau zikir dengan memejamkan mata, kemudian mematikan otak atau pikiran, kemudian dia melakukan perjalanan lebih dalam ke dalam dirinya sendiri, sampai hilang segala kemelekatan dari dirinya, sampai hilang kesadaran conscious materialistiknya, dan dia bisa mencapai titik-titik ketuhanan yang lebih dalam dan merasakan bahwa yang eksis itu hanya Tuhan itu sendiri. Ketika dia lebur dalam dimensi subconscious, dalam dimensi kesadaran yang sangat dalam ini, disitulah dia merasakan aneka kebahagiaan yang bahkan tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Jadi ada dimensi duniawi, ada dimensi ukhrawi. Dimensi duniawi adalah dimensi kita mengejar aneka keinginan. Sementara dimensi ukhrawi adalah satu titik di mana kita harus kembali berjalan menuju sentra atau pusat dari kefitrahan itu, atau kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita bisa mencapai keinginan, kepuasan, tapi pada saat yang sama kita juga merasakan kebahagiaan? Bisa. Sejauh kita bisa menemukan Tuhan pada setiap titik pencapaian, pada segala bentuk kepemilikan, maka kita pada saat yang sama bisa berada di dua tempat, pada sisi duniawi sekaligus ukhrawi. Kita bisa puas sekaligus bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.